Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rizky Lubis, Saudara Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Pendeta Rizky Lubis yang udah membuka tontonan ini dengan sopan. Tumben banget pendeta yang satu ini nggak berkobar-kobar bagai kilat yang menyambar pohon. Yang meriah, yang meriah, yang meriah, yang meriah. Haleluya. Sebelah kanan. Ibu-ibu, haleluya, meriah. Haleluya. Serta nggak biasanya banget, kalau kali ini dia lembut sekali tuturnya. Bagai ingus yang netes perlahan ke mulut. Kemudian pas udah masuk, pas dirasa ternyata asin. Ya itu saja pujian yang bisa saya berikan kepada pendeta ini. Hanya saja, saya hampir tertipu dengan penampilannya yang sangat gitu buanget pokoknya lah. Beratribut sangat islami buanget, jaket kulit yang seakan-akan kalau dipandang itu mewah, serta bijaksana ya. Saudara Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema kita tadi, kalau gereja tidak mau dirusak oleh kelompok orang tertentu, kita harus tahu apa yang kita harus lakukan. Nah, itulah beberapa ciri pendeta Rizky Lubis yang gak pernah pede dengan atribut kekristenannya. Oke lah sahabat, gak pakai panjang lebar saya jelaskan propaganda atributnya. Mari bersama kita, tontonin aksinya. Kira-kira dia mau ngapain ya? Kok gitu banget dandannya? Bagi kami anak-anak Tuhan, orang-orang percaya dimanapun kami berada, sehingga kami tidak akan mundur, kami tetap maju untuk memberitakan nama Yesus Kristus. Namun kami tidak memberitakan serampangan, kami dipimpin oleh Roh Kudus, diberi hikmat, diberi ilham, diberikan kepada kami karunia-karunia roh untuk mengenali, memahami situasi alam roh dimanapun kami berada, sehingga kami tidak terjebak dengan hal-hal yang bisa membahayakan diri kami, tidak terjebak dengan hal-hal yang juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan kebenaran firman-Mu. Oh, ternyata pendeta Rizky Lubis sedang memohon sesuatu. Baiklah sahabat beriman, bersabarlah untuk mendengarkannya. Mari kita teruskan dulu keinginan si pendeta Rizky Lubis. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, untuk yang baru tahu channel ini. Kemudian like dengan tulus hati, serta share video ini ke seluruh jagat raya. Jika udah kalian lakukan semua, nah, sekarang silahkan duduk manis, dan selamat menyaksikan. Segala kuasa-kuasa kegelapan iblis setan roh jahat yang coba ingin mengganggu, menghalangi firman Allah untuk disampaikan hari ini, saya usir, saya tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Semua yang ada di room ini, semua yang ada di channel ini yang sedang melihat dan mendengar, mari Tuhan urapi mereka, supaya mereka juga menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang diberkati, diberi kesehatan, diberikan kekuatan, untuk mereka tetap tampil menang lebih daripada pemenang, naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor, hidup yang diberkati bukan menjadi pengemis, minta-minta roti di pinggir jalan. Roh Kudus ambil alih pembicaraan kami hari ini, supaya bukan lagi hamba-Mu secara pribadi yang berbicara, tetapi Roh-Mu yang berbicara di dalam rohku untuk menyampaikan isi hati-Mu. Jika ada orang awam yang melihat dandanan pendeta Rizky Lubis seperti itu, kemudian bernarasi seperti yang kalian dengar sekarang ini, supaya gereja Tuhan tidak ditekan, gereja Tuhan tidak dihambat, gereja Tuhan tidak dirusak, gereja Tuhan tidak diganggu, karena kami tahu apa yang harus kami buat sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Ada kesatuan roh, ada kesatuan hati, kesatuan visi dan misi. Gereja tidak terpecah belah, gereja tidak menyombongkan diri satu sama lain, tidak menganggap yang satu lebih hebat, yang lain rendah. Gereja kasihan, janganlah diketawain gitu. Susah juga nahan ketawa.
sama bersatu untuk meninggikan nama Yesus. Insya Allah nggak menutup kemungkinan, orang awam tersebut akan bertanya-tanya. Analisis saya, pertanyaan orang awam tersebut kemungkinannya begini. Ini orang berdandan ke Islam-Islaman, tetapi kok narasinya mirip orang Kristen ya? Nah, bagi kalian yang masih asing dengan penampilan pendeta Risuli Lubis, ya beginilah cara dia berdandan. Jadi, edukasi yang bisa dipetik dari penampilannya tersebut adalah Kita berdoa dulu ya. Hadirat, urapan, dan kuasa Tuhan bekerja atas hambamu, urapi lidahmu, bibir hambamu, kuduskan, sucikan dengan darahmu, sehingga yang hambamu ucapkan semuanya hal-hal yang membangun, yang berguna bagi kami anak-anak Tuhan, orang-orang percaya dimanapun kami berada, sehingga kami tidak akan mundur, kami tetap maju untuk memberitakan nama Yesus Kristus, namun kami tidak memberitakan serampangan, kami dipimpin oleh Roh Kudus. A few moments later. Dewi Bulan mau mempraktekkan bagaimana makan babi kecap yang baik dan benar, ya. Nah, di sini Dewi Bulan sebagai muslimah mau mempraktekkan yang bagaimana supaya makan babi itu halal. Nah ini kebohongan terbaru dari si Sunniti alias dukun ini. Dia dukun ya sahabat. Ibu adalah keluarga yang ketat dengan Islam, tapi nenek saya adalah dukun. Nah itu dia ya, pengakuan dia dukun. Ya kayak ginilah penampilan dukun ini. Jadi dukun Sunniti ini dia kan oten, tapi terang-terangan berbohong di depan para jemaatnya yang oten juga, bahwa dia adalah seorang muslimah yang berpenampilan seperti seorang muslimah, yaitu pakai hijab atau jilbab, lalu akan memakan makanan haram di dalam Islam yang diawali dengan membaca bismillah dan al-fatihah. Ini yang kemudian para oten sorak-sorai bergembira. Soraklah, haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hancur ini bangsa kalau begini terus. Melihat kelakuan Sunniti dukun ini sahabat. Karena ketika Yesus ditinggikan, Yesus tarik banyak orang datang kepadanya. Firman-Nya pasti digenapi, setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. jika kalian menemukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh pendeta Risuli Lubis, tolong, jangan melihat Islam dari penampilan oknumnya, tetapi lihatlah Islam dari pengajarannya, karena sudah banyak oknum-oknum seperti pendeta Risuli Lubis, dengan berdandan secara ke-Islam-Islaman tetapi narasi yang dibawakan nggak mencerminkan ajaran Islam buanget. Ingat ya, jangan pernah tertipu. Roh Kudus, tarik jiwa-jiwa dari timur, barat, utara, selatan, suku-suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Mereka berbondong-bondong Tuhan, datang ke gereja Tuhan untuk sujud menyembah Yesus, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Sorry ya. Kan, sorry ya, jangan tersinggung ya. Kan dia cukup ganteng tuh. Iya kan? Jadi saya bayangin, petak! Haleluya. Woi fans MU ngomong dong, senggol dong gitu. Mereka berbondong-bondong Tuhan, datang ke gereja Tuhan untuk sujud menyembah Yesus. Jadi,
Saya pakai hikmat. Gimana caranya ini? Ya udah, saya pegangan aja, semprotannya itu saya goyang, saudara. Jadi udah bersihlah itu. Haleluya. Astaga. Saya goyang, saudara. Jadi haleluya. Benar-benar ngeri gegen pressing MU ya. Nah, baiklah sahabat beriman, semoga tontonan kali ini bisa menjadi edukasi bagi kalian semua yang masih awam dengan propaganda atribut yang sering mereka pakai untuk membuat citra agama Islam menjadi buruk saja. Karena melihat fenomena hal tersebut, banyak yang masih menilai Islam itu dari sisi oknumnya. Saya himbaukan dan saya tekankan kembali, jangan pernah menilai Islam dari penampilan oknum, tetapi lihatlah serta kembalikan kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Apakah pengajaran oknum tersebut udah berkesesuaian dengan Al-Quran dan hadis? Nah, kalau pendeta Risuli Lubis dan Murtadin Suniti Dewi Bulan itu udah jelas, mereka adalah oknum non-muslim yang hanya ingin nyamar-nyamar untuk menipu saja. Mohon maaf jika hiburan kali ini membuat sahabat lupa akan kesedihan. Semoga bermanfaat dan semakin membuat sahabat selalu istiqomah di dalam Islam. Baiklah sahabat beriman, saya cukupkan videonya sampai di sini. Ingat ya sahabat, jangan sampai murtad. Saya pamit undur diri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.